Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Di sini Ibu dan rekan Ibu akan menjelaskan materi tentang kelipatan persekutuan kecil. Sebelum masuk ke dalam materi yang lebih lanjut, izinkan Ibu memperkenalkan rekan-rekan Ibu yang pertama, yaitu Ibu Amelia Nurjana, Ibu Faula Lutfi Anggraini, Ibu Elvi Mawardalia, dan saya sendiri Indawayu Safitri. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Ada yang tahu apa itu kelipatan persekutuan kecil? Kelipatan persekutuan kecil adalah kelipatan dari 2 atau 3 bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya, atau disebut juga dengan bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya suatu bilangan tertentu. Di dalam materi ini terdapat 3 materi penting yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian dari suatu bilangan dengan bilangan asli. Contoh kelipatan 2. Bilangan kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Merupakan hasil perkalian dari 2 dengan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga bilangan kelipatan 2 adalah 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 dikali 4, dan seterusnya. Sehingga bilangan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu adalah kelipatan persekutuan bilangan. Apa ada yang tahu apa sih itu kelipatan persekutuan bilangan? Jadi, kelipatan persekutuan bilangan adalah hasil kelipatan yang sama dari beberapa bilangan. Materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kelipatan persekutuan. Di sini kita ambil contoh kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Caranya, pertama kita mencari kelipatan 3 terlebih dahulu. Dengan cara 3 ke 6 itu, kenapa bisa 6? Karena ditambah 3. Kemudian 6 ke 9, kenapa bisa 9? Karena ditambah 3. Kemudian 9 ke 12, kenapa bisa 12? Karena ditambah 3. 12 ke 15, kenapa bisa jadi 15? Karena ditambah 3, dan seterusnya. Kemudian kita mencari kelipatan 4. Caranya masih sama, dengan cara 4 ke 8, kenapa bisa 8? Karena ditambahkan 4. Kemudian 8 ke 12, kenapa bisa 12? Karena ditambahkan 4. Kemudian 12 ke 16, kenapa bisa 16? Karena ditambahkan 4. 16 ke 20, kenapa bisa 20? Karena juga ditambahkan 4. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 yang memiliki nilai yang sama adalah 12. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelipatan persekutuan terkecil. Di sini langsung kita ambil contoh tentang kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8. Untuk caranya, kita masih sama dengan mencari kelipatan terlebih dahulu. Kita mencari kelipatan 6 terlebih dahulu dengan cara bahwa 6 ke 12 itu kenapa bisa 12? Karena ditambahkan 6. 12 ke 18 kenapa bisa 18? Karena ditambahkan 6. 18 ke 24 kenapa bisa 24? Karena ditambahkan 6. 24 ke 30 itu juga ditambahkan 6. 30 ke 36 itu ditambahkan 6. 36 ke 42 itu ditambahkan 6. Kemudian 42 ke 48 itu juga ditambahkan 6. Kita mencari kelipatan 8. Caranya juga masih sama dengan cara 8 ke 16. Kenapa bisa 16? Karena ditambahkan 8. Kemudian 16 ke 24. Kenapa bisa 24? Karena ditambahkan 8. 24 ke 32 masih sama karena ditambahkan 8. 32 ke 40 juga ditambahkan 8. 40 ke 48 juga ditambahkan 8, dan seterusnya
ditambahkan 8. Langkah yang kedua, kita mencari nilai yang sama atau kelipatan persekutuan dari 6 dan 8, yaitu 24 dan 48. Kemudian, langkah yang ketiga, kita mencari kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8. Yang menunjukkan nilai terkecil itu adalah 24. Jadi, KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Baik, anak-anak bisa saya lanjutkan ya. Saya akan menjelaskan tentang faktorisasi prima. Sebelumnya, apa sih faktorisasi prima itu? Ada yang tahu anak-anak? Faktorisasi prima adalah bilangan prima yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Saya berikan contoh dari bilangan prima, yaitu 2, 3, berapa lagi? Anak-anak ada yang tahu? Kemudian 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Mohon diperhatikan ya anak-anak. Kenapa sih bilangan prima tidak dimulai dari angka 1? Ayo, siapa yang tahu alasannya? Ya, karena angka 1 hanya bisa dikali 1 saja. Jadi, 1 perkaliannya. Apa ada yang tahu? Ada berapa cara sih untuk mencari faktorisasi prima itu? Ya, ada 2 cara untuk mencari faktorisasi prima. Yang pertama yaitu dengan menggunakan pohon faktor, dan yang kedua menggunakan tabel faktor. Sebelum membahas contoh soal, ada yang perlu kalian ketahui dari kata kunci KPK. Di dalam soal cerita KPK, kita akan menemukan salah satu kata. Contohnya, 1. Setiap titik sekali, 2. Bersama-sama, 3. Bersama lagi, dan yang keempat bersamaan. Jika di dalam cerita terdapat salah satu dari kata ini, kita diminta untuk menemukan KPK-nya. Mari kita lihat contoh soal berikut ya. Fani dan Fahri mempunyai hobi bermain layang-layang. Fani pasti bermain layangan setiap 10 hari sekali, sedangkan Fahrul tiap 25 hari. Jika Fani dan Fahrul bermain layang-layang bersama pada tanggal 1 Maret, kapankah selanjutnya mereka akan bermain bersama lagi? Nah, dari contoh soal cerita di atas, kita menemukan kata setiap, sekali, dan bersama lagi. Dari kata kunci ini, berarti kita disuruh menemukan KPK-nya. Baik, jadi dari soal yang telah dibacakan tadi, bisa kita ketahui bahwa Fani bermain layang-layang setiap 10 hari sekali, dan Fahrul bermain layang-layang setiap 25 hari sekali. Untuk mencari kapan mereka bermain layang-layang bersama lagi setelah tanggal 1 Maret, yaitu bisa menggunakan cara pohon faktor dari 10 dan 25. Untuk membuat faktor, langkah pertama yaitu kita tuliskan bilangan yang akan kita cari KPK-nya di bagian paling atas. Nah, pertama kita cari KPK-nya Fani terlebih dahulu, yaitu kita tuliskan 10 paling atas, lalu kita beri 2 cabang untuk mencari sepasang faktor. Dan untuk mencari sepasang faktor, kita harus memilih pasangan faktor untuk bilangan awal yang sedang dikerjakan. Nah, untuk memenuhi syarat tersebut sebagai pasangan faktor, bilangan-bilangan faktor harus sama dengan bilangan paling atas atau bilangan awal tadi jika keduanya dikalikan. Dan di sini pasangan faktor yang sama dengan bilangan paling atas jika keduanya dikalikan yaitu 2 dan 5. Untuk mencari KPK-nya Fahrul, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan hasil dari pohon faktor 25 adalah pasangan faktor 5 dan 5.
Jadi bisa kita ketahui bahwa KPK dari 10 dan 25 adalah 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 50. Nah, karena Fani dan Fahrul bermain layang-layang bersama pada tanggal 1 Maret, maka untuk mencari kapan mereka bermain layang-layang bersama lagi, kita jumlahkan 1 Maret dengan 50 hari. Dan hasilnya adalah 51 hari. Sehingga 51 hari setelah 1 Maret adalah pada tanggal 20 April. Mereka akan bermain layang-layang bersama lagi. Selain itu, untuk mencari KPK, kita juga bisa menggunakan tabel. Cara tabel ini lebih mudah dibandingkan dengan pohon faktor. Langkah pertama menggunakan tabel yaitu kita tuliskan bilangan yang akan kita cari KPK-nya di bagian paling atas, lalu kita cari pasangan faktornya. Untuk pasangan faktor yang pertama kita taruh sebelah baris bawah setelah bilangan awal. Dan untuk pasangan faktor kita taruh tepat di bawah bilangan awal tadi. Di sini pasangan faktor dari 10 adalah 2 dan 5. Dan 25 bisa kita ketahui bahwa tidak bisa dipasangkan dengan angka 2. Maka 25 ditulis tetap di bawahnya. Untuk pasangan yang kedua kita tuliskan bilangan 5. Maka 5 yang ada di bawah 10 kita bagi dengan 5 yang ada di bawah 2. Dan hasilnya adalah 1. Bilangan 1 tersebut kita tulis di bawah 5 pada baris bilangan awal 10. Untuk pasangan selanjutnya adalah 25, kita bagi dengan 5 yang ada di bawah 2. Hasilnya adalah 5. Dan 5 tersebut kita tulis di bawah 25 pada baris ketiga yang bilangan awalnya 25. Untuk pasangan selanjutnya bisa kita tulis 5 lagi. Maka bilangan 1 dibagi 5 tidak bisa dibagi. Maka hasilnya akan tetap 1 di bawahnya. Untuk pasangan selanjutnya adalah 5. Yang angka di bawahnya 25 kita bagi lagi dengan pasangan 5. Maka hasilnya adalah 1. Dan 1 tersebut kita tulis di bawah 5 pada baris yang bilangan awalnya 25. Karena 1 adalah bilangan prima yang tidak pernah bisa dibagi lagi, maka tidak bisa dibuat faktor lagi. Mengetahui KPK-nya bisa kita lihat bilangan pada tabel bagian paling kiri, yaitu angka 2, 5, dan 5. Dan bilangan tersebut kita kalikan dan hasilnya adalah 50. Jadi Fani dan Fahrul bermain layang-layang bersama lagi setelah 1 Maret, yaitu 1 Maret ditambah 50 hari sama dengan 51 hari. Sehingga 51 hari setelah 1 Maret adalah pada tanggal 20 April mereka akan bermain layang-layang bersama lagi.